Halo semuanya, kembali lagi di Otentik, obrolan tentang teknik bersama Tasya di sini. Yang tentunya Tasya nggak sendirian untuk menemani teman-teman di rumah. Karena di depan Tasya sudah ada Bapak Dr. Insinyur Sujandani Priantoro Mahmud, Magister Teknik, Doktor Kepala yang akrab disapa sebagai Pak Sur. Nah, mungkin teman-teman belum kenal dengan Pak Sur. Beliau ini merupakan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wadek 3, Ketua Jurusan Prodi Sipil, dan sekarang menjabat lagi menjadi Wadek 1. Beliau juga mengajar dalam mata kuliah struktur bangunan, khususnya bangunan struktur beton tahan gempa, bahkan juga mempelajari tentang gempa. Nah, ini mata kuliah yang sangat-sangat belum Tasya pernah dengar. Apalagi Tasya kan memang dari jurusan informatika ya, Pak. Nah, belajar tentang gempa ini seperti apa ya sebenarnya, Pak? Kalau sedikit aja lah kita bahas. Ya, gempa itu gini, Indonesia itu kaya. Iya, ya, betul. Bahkan selalu bersahabat dengan gempa. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak ada hari, tidak ada waktu yang tidak ada gempa. Oh, begitu, Pak? Betul. Mulai dari Indonesia bagian barat sampai ke timur. Kalau kita buka di situs MBK ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, di situ sudah tercantum. Jadi setiap waktu, setiap hari rasanya kok ada gempa itu. Memang skalanya ada yang besar, ada yang kecil, gitu ya. Jadi rata-rata. Jadi kita boleh dikatakan bahwa Indonesia itu adalah risiko gempanya tinggi. Nah, itu berdampak kepada tatanan sosial, termasuk bangunan dan sebagainya. Nah, itu kalau kita tidak tahan gempa bangunan kita ini, gitu ya, itu menjadi sasaran empuk jadi gempa. Banding bangunan itu kan otomatis kan kita penghuninya kan kita juga. Itu harus diselamatkan dulu dengan perencanaan bangunan tadi. Itu. Berarti kalau teman-teman nih nanti bakal masuk ke teknik sipil, bakal bertemu dengan beliau dan akan mempelajari tentang apa itu gempa dan gimana sih ternyata faktanya gempa itu. Nah, kembali lagi ke tema lah, Pak. Sekarang kita akan bahas tentang Bapak selaku dari Wadek 1 bidang akademik. Nah, pasti banyak teman-teman yang belum mengerti tentang apa sih fungsi Bapak dan tugas Bapak selaku Wakil Dekan 1 bidang akademik. Silakan dijelaskan, Pak. Wakil Dekan di bidang akademik itu adalah suatu jabatan yang mewakili dekan terutama di dalam pengendalian akademik, yaitu boleh dikatakan pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, gitu ya. Nah, tentunya pengawalan ini sesuai dengan aturan pedoman akademik yang ada di universitas, termasuk dengan SOP atau prosedur mutu yang ada di universitas, dan bahkan tidak boleh lepas dari visi universitas dan visi fakultas. Mau dibawa ke mana fakultas ini? Nah, sebagai fakultas unggulan, tahu unggulan kan? Nah, berarti akademik itu harus ke sana semua. Baik proses pembelajarannya, baik itu masalah penelitiannya, baik itu pengabdian masyarakatnya, termasuk dikawal oleh sistem penjagaan itu untuk mencapai visi yang kita inginkan, gitu. Nah, selama Bapak bekerja di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Fakultas Teknik khususnya, Bapak kan sudah memiliki jabatan yang beragam lah kalau dikatakan. Bahkan Bapak juga mengajar. Dan selama Bapak menjadi Wadek 1, apakah Bapak pernah mengalami suka duka? Tentunya kan kalau bekerja tidak hanya senang saja, pasti ada dukanya kan, Pak. Nggak mungkin dong, Pak, kita hanya merasakan duka tapi tahu adanya suka. Iya, betul. Kalau urusan suka duka itu dimanapun kita berada mesti mengalami ya. Iya. Kecuali kalau kita di surga besok, nggak ada dukanya di sana itu. Kalau kita masih berkecimpung di dalam dunia kerja itu pasti ada lah suka dukanya. Tapi begini, sampai sejauh mana kita meminimais duka, gitu ya, dan memaksimais sukanya, gitu kan. Nah, dalam arti suka ini, itu kalau semua proses yang saya katakan tadi tentang akademik bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, bahkan bisa menghasilkan sebuah prestasi, itu suka yang sudah luar biasa. Kebalikannya, nah itu kan, kalau itu tidak tercapai,
ya kan ya, tidak tercapai, dan proses pembelajaran itu tidak tertata dengan baik begitu ya, itu akan menimbulkan sebuah kejutan. Itu saja. Kalau urusan kerja-kerja yang lain, saya pikir itu hanya dampak terhadap apa yang sudah kita kerjakan gitu ya. Tapi intinya itu kedukaan kita itu kalau kita proses di dalam akademik tidak menghasilkan sebuah prestasi, itu sebuah kedukaan yang sangat amat itu. Nah, pernah nggak Bapak mengalami sebuah kasus khusus lah ibarat katanya dengan salah satu atau mungkin sekelompok mahasiswa yang mungkin bermasalah dengan akademiknya? Ya banyak ya, memang mahasiswa terutama di dalam hal mulai awal, yaitu tentang rencana studi yang dia harus program. Ternyata memang karena ada masalah sehingga rencana studi yang dia rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Karena memang keterbatasan prestasi sebagai persyaratan, atau memang permasalahan lain, permasalahan yang internal mereka mahasiswa. Bahkan juga sering terjadi mahasiswa itu kan ada permasalahan pribadi yang bisa mengganggu kuliah gitu loh. Contoh, ada banyak mahasiswa yang hilang, nggak kembali, entah karena faktornya apa gitu ya, apakah faktor ekonomi, apa faktor memang mahasiswa itu sendiri, itu banyak terjadi. Sehingga lucunya pada saat dia itu meninggalkan kampus, itu tidak menggunakan senjata dia yang ampuh, cuti. Nah, sehingga pada saat dia tidak menggunakan senjata ampuhnya itu, sehingga dia hilang tuh dia termasuk hitungan studi. Nah ini masalahnya, gitu loh. Nah sehingga pada saat balik lagi, jadi mahasiswa angkatan ini harus selesai tahun ini. Lah ini yang jadi masalah. Kita ini mahasiswa ini kan dibatasi oleh masa studi. Iya, betul. 14 semester kan ya. Tapi kemarin ada perlakuan khusus karena pandemi, dimundur tiap angkatan itu 1 semester. Tapi kita ini masalahnya dibatasi oleh masa studi. Nah masa studi itu 14 semester untuk kita. Tapi bukan berarti kita berleha-leha 14 semester. Jadi kalau kurikulum kita ini menentukan masa studi kita dalam studi itu sesuai dengan studi kurikulum ini adalah 8 semester, ya mahasiswa harusnya selesai dong 8 semester kan gitu kan. Syukur-syukur sih kalau sebelum itu. Ini kan. Betul. Nah ini kita kalau sebelum itu maksud sebuah kebanggaan, bangga mahasiswanya, bangga orang tuanya, juga bangga kita. Nah, yang masalah itu kalau di luar di situ. Sehingga banyak mahasiswa itu datang balik ke kampus sudah semester mepet. Nah ini juga nanti akan berdampak kepada persyaratan-persyaratan lain, yaitu pengurusan PIN, ya. PIN itu ada penomoran ijazah nasional dan sebagainya. Itu kan harus didaftarkan ke Dikti minimal 120 SKS. Itu harus bisa didaftarkan. Kalau dia belum, nah berarti kan belum sampai 120, otomatis dia kan belum bisa didaftarkan. Ya, ini kan bermasalah. Padahal masa studi sudah mepet, datangnya tiba-tiba setelah hilang itu. Ini yang permasalahan ini yang menjadi sampai sekarang belum terselesaikan ya. Kan memang kalau kita kan sistem manajemen kan, kita hanya memanajemen saja. Yang aktornya kan mahasiswa, ya kan? Aktornya mahasiswa. Jadi pada saat mahasiswa itu seperti tadi hilang gitu, ya kita tidak bisa apa-apa. Paling-paling kita hanya minta kepada dosen wali, yang sampai si dosen yang dekat dengan mahasiswa itu untuk dikomunikasikan. Bahkan terakhir kemarin itu Pak Sur sempat minta kepada dosen wali masing-masing, tolong mahasiswa angkatan sekian tahun 2015 sekarang ini saatnya yang perpanjangan 1 semester itu dikontak, masih mau enggak menyelesaikan studinya ini yang diperpanjang oleh Dikti 1 semester ini. Kalau memang dia tidak bisa dikontak, apalagi kita sudah kehilangan kontak kan, hilang komunikasi. Kalau dia bisa dikontak, barangkali punya komitmen, minta komitmennya apakah dia masih bisa untuk menyelesaikan dalam 1 semester. Kalau tidak, ya ambil langkah lain gitu aja. Gitu, Mbak. Misalkan nih Pak,
berarti kan ada orang-orang yang ibarat katanya sudah kehilangan semangat. Nah, Yes. bagaimana Bapak menghadapi mereka? Kan pasti ada perlakuan khusus secara langsung dari Bapak kepada mereka. Sering mahasiswa Pak Sur ini ditemui mahasiswa yang terkait dengan seperti itu. Kalau batas waktu sudah nggak bisa dia datang, gitu ya, dengan semester yang sudah sangat mepet begitu, kemudian di SKS tidak memenuhi syarat. Sekarang satu semester paling banyak berapa sih? 24 kan, gitu ya. Katakanlah dia kurang 30, kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin kan, karena deadline satu semester karena begitu. Dia 30 sisanya begitu. Nah, Pak Sun memberikan saran sih supaya menyelamatkan mahasiswa itu. Kan sayang dong berapa waktu tahun belakang yang sebelumnya ini kan sudah hilang begitu saja. Kalau dia sampai kena DO kan begitu kan. Pak Sun memberikan saran ini aja deh. Transfer ke perguruan tinggi lain atau ke perguruan studi lain. Kenapa saya mau bilang seperti itu? Itu mata kuliah dia tempuh selama ini yang kurang 120 kapan begitu ya. Itu kan bisa dikonversi. Betul. Dipakai di tempat yang lain. Sehingga dia masih bisa meneruskan. Tapi kalau dia DO, ya kan. Nah, otomatis dia akan memulai lagi kalau mau kuliah lagi. Energi sudah terbuang habis banyak. Biaya, energi dan sebagainya. Termasuk umur. Nah, ini permasalahannya. Gitu. Jadi Pak Sun menyarankan transfer saja ke perguruan tinggi lain supaya bisa menyelamatkan selama ini yang prestasi akademik yang sudah diperoleh. Gitu. Berarti effortnya Bapak besar dong untuk menghadapi mereka ini. Sebenarnya kan apalagi kalau kita ini kan ya sudah pemikirannya berbeda-beda setiap orang. Betul. Menghadapinya juga ya lumayan ya Pak berarti. Iya. Kadang-kadang memang mahasiswa kalau mahasiswa masih masih bisa bisa kita selamatkan gitu ya dengan SKS. Ya kita paksa untuk selesai semester itu. Dipaksa dalam artian tentunya terstruktur ya, bukan terus asal ini nggak ada lah kita ini memaksa terus memberikan sebuah kemudahan-kemudahan yang sangat amat tidak. Tetap kita jalur akademik, aturan akademik kita pakai, kemudian prosedur kita pakai begitu, tapi dengan strategi-strategi yang lain, gitu, supaya bisa mahasiswa itu bisa menyelesaikan dan itu banyak bisa menyelesaikan itu. Bahkan datang ke saya lagi itu pengucapan terima kasih kan memang banyak yang sudah dia lakukan selama waktu yang sangat mepet sekali. Itu kata saya. Udah kayak hidup dan mati dong Pak ya rasanya kalau udah mepet-mepet ini. Ya karena begini, kita ini kan sebagai institusi akademik, kita juga tidak melulu mengutamakan tentang prosedur akademik, tapi juga mempertimbangkan mahasiswa tersebut, masa depannya. Termasuk orang tuanya, gitu. Karena bagaimanapun juga orang tua itu menyekolahkan mahasiswa, itu kan dengan penuh harapan, betul. Kan itu kan. Pasti. Nah ini yang harus kita amanah, ini harus kita jaga, kita rawat, gitu. Kita rawat sedemikian rupa, jangan sampai mahasiswa itu gagal di tengah jalan. Maka itu kalau ada mahasiswa putus tengah jalan, hilang begitu ya tadi, itu maksud matur ke dosen-dosen untuk dikomunikasikan, dicari. Tapi permasalahan mahasiswa kadang-kadang memberikan nomor itu kan ganti nomor, alamat, kos, pindah. Ini yang sulit kita deteksi. Maka dari itu saya berharap kepada mahasiswa itu setiap semester, setiap apapun kalau ada perubahan-perubahan identitas ya, terutama tentang alamat dan ini segera karena kita bisa mengkomunikasikan. Tapi kalau sudah hilang jejak, kita kesulitan. Tahu-taunya datang pada saat semester terakhir. Nah, ini kan ya tetap kita akan berupaya lah karena kita ada amanah ya. Orang tua Pak Tasa itu menyalurkan kita itu seakan-akan orang tua Pak Tasa kan menitipkan ke kita, ya kan? Untuk dididik kan begitu kan? Untuk disesuaikan dengan harapan di orang tua, kepingin jadi anak sarjana dan sebagai banggaan orang tua kan begitu kan? Nah dalam prosesnya itu banyak yang harus kita lalui, gitu Pak. Kita tanggung jawab itu saja. Oke? Tentunya kalau akademik kita juga taunya ada metode pembelajaran Pak. Betul. Apalagi setelah kemarin pandemi 2 tahun itu teknik Universitas Wijayakusuma kan mengalami perubahan pembelajaran dari online ke offline. Dan sekarang kan sudah perubahan itu tadi. Apakah Bapak mengalami sebuah kayak permasalahan Pak? Karena kan peralihan loh Pak.
Dulu kita offline ke online, sekarang online ke offline lagi. Ya. Awalnya pada saat kita offline ke online itu kita banyak menaruh harapan ya. Iya. Karena banyak kemudahan. Jadi mahasiswa, dosen itu bisa berinteraksi akademik itu melalui dari manapun juga. Jadi tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan sebagainya ya kan. Pada awalnya berjalan bagus gitu loh. Pada saat online. Tapi permasalahannya karena di engineering di fakultas teknik ini kan tidak sama dengan fakultas yang non teknik gitu. Betul. Di teknik itu kan lebih banyak hitung-hitungan begitu ya kan. Lah ini kalau online itu masalahnya memang terutama di situ. Tapi kalau mata kuliah yang sifatnya penyampaian secara verbal gitu ya, itu barangkali bisa ya. Tapi pada saat kita bicara mengenai mata kuliah yang harus praktek, harus menghitung, harus apa, kita menjelaskan di sana itu di online itu sangat dengan segala keterbatasannya. Itu satu. Kedua, pada saat kita ini menjelaskan tentang ilmu-ilmu atau mata kuliah yang sifatnya seperti tadi itu ya, eksak dengan artian perhitungan dan sebagainya, dengan interaksi hanya sebatas visual begitu itu, ini rasanya menurut Pak Sur sih ada rasa ketidakpercayaan diri Pak Sur. Gitu loh. Ini mahasiswa paham nggak ya? Gitu kan? Paham ya? Gitu loh. Itu yang menjadi kendala pertamanya dalam hati Pak Sur. Walaupun kita sudah berusaha untuk meneruskan sedemikian detail, sehingga jam kuliah seharusnya 50 menit dalam satu SKS atau 2 SKS 100 menit itu bisa melebar, bisa bertambah. Karena itu tadi yang dijelaskan itu perhitungan-perhitungan, dan kita kalau menjelaskan di situ menulis angka di online itu sangat rumit sekali. Tidak seperti kita menulis secara teknis, menulis di papan gitu ya. Nah itu permasalahan pertama itu ya. Jadi di online juga kita masalahnya di situ. Gitu. Kalau memang kemudian kita nih dimanapun bisa namanya online kan ya. Kemudian perubahan dari online ke offline. Ya karena kita ini sudah terbiasa selama 2 tahun ini online gitu ya. Online, mahasiswa tuh mau bangun tidur online kayak mau apa kan tidak ada masalah kalau urusan kita seperti tadi yang saya sampaikan, tidak dibatasi oleh ruang waktu, ruang dimensi lah begitu ya. Tapi pada saat kita pindah lagi ke offline begitu. Nah ini masih banyak yang lupa kali ya. Datangnya kuliahnya jam 8, datangnya jam 9. Itu banyak hal seperti itu. Jadi menyesuaikannya diri itu masih harus ada spilling waktu untuk bisa bisa menyesuaikan lagi. Tapi secara keseluruhan sih nggak terlalu banyak. Kalau online ke offline ya tidak terlalu banyak permasalahan yang sangat berarti. Gitu aja. Cuman permasalahannya bagi mereka yang bekerja, gitu loh. Yang bekerja yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan begitu ya. Itu kita memang keterbatasan instrumen. Kalau bisa sebenarnya hibrid, ya kan. Tapi kita kan sementara kan masih ada dengan segala keterbatasan untuk hibrid. Sehingga ya itu tadi yang kita sampaikan di kelas itu juga sekaligus ya online, gitu. Tapi permasalahannya memang kalau kita tidak punya peralatan yang sistem hibrid itu juga akhirnya bagi mahasiswa juga nggak optimal banget juga ya. Tapi kita penuhi mereka itu. Apalagi sekarang MBKM, magang, ya kan? Ya, ada magang yang sambil kuliah, begitu kan? Itu ada magang, paginya magang, malamnya ikut kuliah gitu. Nah itu juga sama aja. Kita harus menggunakan teknologi hibrid tadi. Gitu. Nah, menurut Bapak selaku Wadik 1 bidang akademik, apakah online itu sebagai metode yang cocok lah saat ini? Apalagi kan sekarang kita dapat banyak kemudahan lah Pak. Seluruh akses untuk belajar online itu gampang banget lah ibarat katanya. Ya, online ini salah satu metode. Ya, metode penyampaian materi, metode komunikasi dalam akademik dan sebagainya itu salah satu metode. Di samping metode yang lain gitu kan. Memang ada beberapa manfaat yang kita peroleh dari sistem online. Yaitu tadi, kita tidak dibatasi oleh dimensi waktu,
waktu, ruang nggak dibatasi, ya kan? Kapanpun bisa, dimanapun juga bisa, ya kan? Kemudian itu memang apalagi dihubungkan dengan kemajuan teknologi, itu sebuah keniscayaan, ya kan? Nggak bisa kita tinggalkan begitu loh, kan? Tapi sadar kita ini dengan perangkat yang masih terbatas, tentunya kita tidak bisa memaksimalkan manfaat itu. Itu satu. Kemudian ada prosedur-prosedur, ada regulasi-regulasi yang di tingkat universitas ini kita, Mbak Tasya belum tahu nggak? Bahwa kita ini tatap muka ini kan 14 kali di luar UTS dan UAS, ya kan? Nah, maksimum 4 kali itu harus dilaksanakan secara online. Maksimal. Maksimal 4 kali. Yang 10 kali itu harus offline. Itu. Nah, itu aturan rektor yang sampai sekarang masih berlaku. Nah, karena kemarin itu ada musibah yang kita tidak kendaki bersama, ya kan, harus kita online. Berarti peraturan itu ya force major, ya kan. Force major berarti di kesampingan dulu. Tapi pada saat sekarang kembali ke offline, ya berapa lagi? Jadi nggak bisa kita nih melaksanakan kuliah itu online karena melanggar aturan rektor kan gitu kan ya. Tapi diberi maksimal 4 kali. Silakan, itu asalkan itu disesuaikan dengan RPS, rencana pembelajaran semester, harus masuk di situ. Jadi pertemuan ke-1 offline, kedua offline, ketiga di RPS itu dinyatakan online, enggak online. Bukan semua gue. Oh gitu. Bukan semua gue. Oh sekian offline, ini enggak, yang penting 4 kali enggak dong gitu loh. Kan memang temuannya harus terstruktur. Salah satu struktur akademik dalam pembelajaran itu adalah kita dosen menyusun RPS, rencana pembelajaran per semester. Nah, ini ditata sampai ke pertemuan ke-14 kali, yaitu di luar UTS dan UAS. Di situ metodenya ada pembelajarannya, apa di kelas, atau online, atau di lapangan, di praktikum, di mana, di laboratorium, itu dijelaskan semua itu. Dan kita harus patuh terhadap apa yang sudah kita rencanakan. Gitu kan. Jadi online itu tidak serta-merta semua gue. Dan dibatasi maksimal 4 kali. Nah, kalau Bapak sendiri lebih suka online atau offline? Saya lebih suka offline. Kenapa, Pak? Karena yang mata kuliah yang saya ajarkan hitung-hitungan semua. Oh, iya. Iya. Saya ini sangat mengkhawatirkan sekali transfer knowledge-nya kita kepada mahasiswa itu agak terganggu. Walaupun diselingi dengan offline, ya online sih nggak masalah begitu ya. Kita cari mata pembelajaran atau topik-topik yang tidak masuk ke hitungan, masih ada yang tidak hitungannya ya, itu bisa. Walaupun nggak ada hitungan, mesti hitungan semua sih, tapi disitulah kita siasati. Karena kita harus ngikuti aturan rektor. Gitu. Tapi betul-betul kalau untuk yang hitung-hitungan memang sedikit kerepotan juga ya. Berarti selama kemarin pandemi Bapak online, berarti Bapak juga mengalami kesulitan untuk menyampaikan pembelajaran seperti itu. Sebenarnya menyampaikan nggak sulit, gitu ya. Cuma pemahaman mahasiswa yang saya maaf itu saya sendiri yang meragukan, gitu loh. Bukan mahasiswa yang meragukan, gitu loh. Saya sendiri. Saya agak ragu-ragu. Ini enggak ya, gitu ya. Ini bisa terima enggak mahasiswa? Walaupun saya tanya ke mahasiswa, halo teman-teman, ini paham enggak ya? Jawaban paham Pak. Gitu. Template ya Pak. Tapi saya juga, ya sudahlah. Tapi ya itu tadi. Jadi menjelaskan itu betul-betul begitu detail, ya, detail sehingga nggak ingat waktu dah. Waktu saya SKS 2 SKS 100 menit udah nggak ingat waktu. Sampai saya inginkan mahasiswa, Pak, waktunya sudah habis Pak, karena saya harus kuliah yang lain. Gitu. Iya sih Pak. Sejujurnya kalau kemarin online ya saya juga gitu sih Pak. Iya. Template aja. Udah paling gampang gitu. Nah, kalau sebagai wadah satu bidang akademik, Bapak pasti punya harapan untuk mahasiswa saat ini, khususnya mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wijaya Surabaya. Nah, apa harapan Bapak untuk teman-teman sekarang? Satu, harapan saya ini semua nanti muaranya ke akreditasi ya kan? Iya, betul. Untuk berita program studi. Jadi semua kegiatan akademik kemahasiswaan apapun itu harus muaranya ke akreditasi, ke portofolio di akreditasi. Kita upayakan semaksimal mungkin. Sehingga kalau urusan akademik, ya sampai jauh mana mahasiswa itu prestasinya di akademik. Bukan prestasi dalam artian hibah dan sebagainya, tidak melulu itu. Tapi IP, nanti ada hitungannya IP itu. IP di atas 3 berapa persen, ini dia hitungannya. Kemudian juga selain IP, masa studi.
berapa yang bisa menyelesaikan 8 semester, berapa mahasiswa yang menyelesaikan 14 semester. Dan ini menjadi permasalahan kalau lebih dari itu. Tapi pada saat dia mahasiswa menyelesaikan 8 semester maksimal, itu menjadi nilai poin yang bagus. Gitu. Selain itu, mahasiswa yang losis, yang hilang, memperkecil mahasiswa yang hilang itu sebuah prestasi. Tapi nyatanya maaf ya, di fakultas ini barangkali losisnya sampai 35%. Iya. Dengan segala permasalahan mahasiswa itu kan, gitu loh. Iya. Betul. Mahasiswa kita ini sebenarnya sekitar di total yang ada di Pangkandal data dikti sekitar 500-600 lah. Tapi yang aktif sekarang kita registrasi sih 400-an, 400 sekian. Jadi kira-kira hampir hilang 35%, 35%. Suatu nilai yang cukup tinggi. Gitu. Sekali lagi itu segala permasalahan di mahasiswa. Tapi kami akan berupaya terus untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa supaya jangan sampai losis. Ya kalau losis memang mereka akan kerja, kita tidak bisa apa-apa. Tapi barangkali ada kebutuhan masalah biaya, kita berikan solusi. Kita berikan solusi, apakah itu dalam artian kemudahan atau beasiswa, saran beasiswa dan sebagainya. Kita selalu memberikan solusi-solusi seperti itu supaya bisa menekan losis. Karena kalau bisa menekan solusi, itu sebuah prestasi di akademik. Gitu, Mbak. Nah, kalau Bapak sendiri harapannya untuk Fakultas Teknik selaku Wadik bidang 1. Wadik 1 bidang akademik. Harapan terhadap Fakultas Teknik kan punya 3 program studi ya. Teknik sipil, informatika sama teknologi industri pertanian. Harapannya program studinya unggul. Itu saja. Karena tidak ada rasa yang sangat bahagia sekali kalau tidak sampai atau unggul. Kita berharap teknik sipil unggul. Sekarang ini bukan A saja, itu harus dikonversi menjadi unggul. Informatika harus unggul. Teknologi industri pertanian harus unggul. Ya, karena itu sesuai dengan visi kita menjadi fakultas teknik yang unggul. Itu. Berarti unggul seperti apa? Ya pengakuan masyarakat. Salah satu pengakuan masyarakat itu adalah indikator adalah akreditasi. Gitu, Pak. Apa nggak seneng dapat unggul? Tentunya seneng sih, Pak. Iya kan, di situ muaranya di situ semua harapannya. Nah, mungkin sebelum menutup pembincangan hari ini, apa pesan Bapak untuk teman-teman di rumah? Satu, kuliah itu adalah sebuah harapan orang tua, gitu. Karena orang tua menginginkan bahwa putra putrinya itu adalah berhasil dalam tanda kutip dari segi akademik. Sehingga kalau kita bertambah ilmu, jadi satu derajat kita akan naik, gitu kan? Gitu. Itu harapan kita. Kemudian harapan kita kalau selama kuliah ini pasti ada segala permasalahan. Permasalahan itu bisa diselesaikan asalkan ada komunikasi yang baik. Tugas kita memberikan pelayanan kepada mahasiswa ada masalah silakan datang ke kami akan berikan solusinya. Gitu, Mbak, harapan kita. Sehingga apa? Perkuliahan di Fakultas Teknik itu bisa berjalan baik, mahasiswanya senang, ada permasalahan bisa langsung diselesaikan, gitu ya. Itu harapan kita bersama. Sehingga akan menunjang, akan mendukung keberhasilan Fakultas Teknik secara keseluruhan seperti tadi tujuan menjadi unggul. Semua komponen harus terlibat, termasuk mahasiswanya. Pak Tasa juga terlibat. Gitu. Jadi bukan karena dosen saja, bukan karena wakil dekan, bukan karena dekan, bukan karena pimpinan yang bisa menjalankan roda-roda organisasi di Fakultas Teknik, keberhasilan akademik, mahasiswanya juga sampai jauh mana masih berprestasi, gitu kan? Mendirikan seperti ini sudah sebuah prestasi. Bisa mengkomunikasikan langsung apa produk-produk Fakultas Teknik seperti sekarang ke masyarakat, sebuah prestasi. Mbak Tasa dan teman-teman sudah luar biasa, gitu Mbak. Sebuah kebanggaan bagi kami. Itu Mbak Tasa. Ternyata harapannya, sebenarnya harapannya tuh kecil ya Pak. Iya. Tapi wujudkannya nih yang butuh effort besar. Betul, memang tujuannya kecil memang ya. Tapi memang karena kita harus upaya kita, effort kita yang harus besar memang. Karena semua itu akan mengangkat harkat dan martabat pribadi kita, pribadi institusi, mahasiswa, ujung-ujung nanti ke negara dan bangsa.
Semoga harapannya nanti didengar teman-teman, pesannya juga diingat, dan nanti semoga kedepannya Fakultas Teknik Universitas Jayakusuma Surabaya lebih baik lagi ya Pak. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini saja ya Pak. Obrolan tentang teknik hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.